Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu mulku samawati wal ard. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa antal hannanul mannan. Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy qayyum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hanya karena berkah Allah, karunia Allah semata, segala puji milik Allah. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta sisinya. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, setiap saat berdiri, duduk, atau berbaring, tetap memuji Allah. Walaupun mendapatkan musibah, tetap memuji Allah dengan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, Allah yarham, yaitu Bang Reza Hakim. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, maghfirah, rahmat kepada beliau. Dan insya Allah pada hari ini kita sama-sama berkumpul untuk berdoa, berzikir bersama-sama. Dan pada hari ini kita niatkan hati kita tulus, ikhlas untuk mendoakan Bang Reza dan yang lainnya yang sudah wafat dengan adanya wabah COVID-19 ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sekaligus saya sebagai imam masjid di Al-Hikmah dan memimpin acara zikir ini. Pertama-tama saya akan berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Hakim untuk memberikan kulaimat, sambutan, ungkapan rasa duka kepada kita semua. Dan Bapak-Bapak Ibu silahkan, saya tahu bahwasanya kita ini di Zoom, jangan di-unmute, sudah diposisikan mute oleh host yaitu Pak Kris. Waktu dan tempat kami berikan kesempatan kepada Bapak Hakim atas nama ayahanda daripada Bang Reza. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali kepada Sang Khalik anak kami, Reza Hakim, hari ini Selasa, Mei 12, tahun 2020, jam 9.53 AM. Pak, boleh dibuka videonya Pak, jangan stop video posisinya Pak, sehingga kita melihat. Baik. Oh ya udah. Saya atas nama keluarga mohon dimaafkan apabila ada khilaf dan salah almarhum selama hidupnya. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Sabsi Ali, Pak Ustadz Arifin, yang telah memberikan arahan dan doa selama almarhum sakit sampai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada pengurus Al-Hikmah, Pak Yahya, Pak Jaja, dan seluruh anggota pengajian. Semoga seluruh kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sekalian dibalas Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum Ananda Reza mendapat maghfirah dan ditempatkan di tempat yang mulia jannah, insya Allah. Sekian dari saya. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Hakim, ayahanda dari Reza. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada Presiden Masjid Al-Hikmah, yaitu Pak Yahya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi komunitas kita di Masjid Al-Hikmah telah kehilangan seseorang sahabat kita sebagai anak, sebagai suami di dalam wabah COVID-19 tahun ini. COVID-19 tahun ini. Saya doakan
Insya Allah semoga Brother Reza almarhum husnul khatimah. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amal-amalannya diampuni semua dosa-dosanya. Dan insya Allah yang ditinggalkan kesabaran, ketabahan, dan ikhlas. Karena ini Amin. semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, insya Allah. Saya mewakili segenap pengurus Masjid Al-Hikmah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, dan kalau kami bisa membantu dalam bentuk apapun, tolong hubungi kami. Kita di sini sebagai keluarga besar jamaah Indonesia di New York, dan sepatutnya lah seyogyanya kita harus menolong satu dengan yang lain kalaupun ada yang dibutuhkan, adapun satu yang membutuhkan dengan yang lain. Masya Allah, amin, amin. Jadi sekali lagi kita kehilangan seorang sahabat kita yang Masya Allah bukan main, yang rajin ke masjid, yang ringan tangan, dan sebagai salah seorang pengurus masjid yang aktif dan sangat membantu masjid selama ini, terutama dalam bidang transportasi, membawa ustadz, serve ustadz kita yang datang ke masjid sebagai tamu, dan membawa ustadz jalan-jalan, dan membawa bantuan untuk menyediakan makanan, transportasi, persiapan. Masya Allah. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang dilakukan oleh Brother Reza selama hidupnya untuk Masjid Al-Hikmah. Insya Allah semua yang dikerjakan beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang dikerjakan dia. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Jadi itu yang dari saya sebagai Ketua Masjid Al-Hikmah. Sekali lagi turut berduka cita atas wafatnya brother kita Reza Hakim hari ini, dan insya Allah semuanya, segala urusan yang berhubungan dengan brother kita Reza akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah juga kalau Amin memang ya Rabbal alamin. rumah sakit, Amin. kemungkinan besok kalau memang tidak ada halangan beliau akan dimakamkan. Tapi ini wallahu alam kita belum tahu karena nanti ada prosedur dari rumah sakit dan yang lain-lain. Jadi itu aja dari saya. Sekali lagi mewakili semua pengurus, mohon sangat berduka cita dan mengucapkan untuk meminta untuk keluarga yang ditinggalkan berusaha sabar dan ikhlas untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya berikan juga kesempatan mungkin kepada Ustadz Samsi Ali memberikan kulemat. Tafadhol Ustadz Imam Syafi'i Ali. Ustadz Imam Syamsi Ali, silakan. Pak Ustadz Syamsi Ali, fadhal. Silakan Pak. Pak Ustadz Syamsi Ali. Di unmute. Enggak, sepertinya kok enggak ada sih Pak. Sebentar, saya Ini ada di sini. Saya ada, baca. Pak, ada. Tadi. Di mana ya? Syamsi Ali. Tafadhal, antum kasih sambutan, nasihat, ceramah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, Ibu yang cinta Allah, karena saya ingin memberikan wawasan sedikit tentang doa, jadi mungkin ada di antara kita yang mendengar ceramah-ceramah ini bid'ah. Saya tidak apa-apa, hal ini saya akan terangkan secara hukum fikih ya, sehingga tidak ada perdebatan lagi. Kebetulan background saya dulu yaitu perbanding mazhab di Al-Azhar sampai program pasca, jadi saya tidak ingin ada perdebatan hal-hal yang kecil menjadi ada kebencian, perpecahan karena wawasan tidak terbuka. Maka saya buka apa yang kita lakukan, kita baca Yasin, kita baca Al-Fatihah, kita baca Surah Al-Ikhlas dan seterusnya, itu sampai pahalanya insya Allah ke Reza, Allah yarham, dan tidak ada masalah ini bid'ah dan seterusnya. Ini menurut hemat saya dan setelah saya baca. Nah, di depan saya ini adalah kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq. Ini buku yang sangat kecil sekali, maksudnya sederhana, buku sederhana. Assalamualaikum. Tolong di mute Pak Kris sehingga tidak mengganggu.
Sampai mana tadi? Nah, ini adalah karya Said Sabiq, ulama besar. Sudah diterjemahkan ke 38 bahasa. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu buka saja, di Indonesia juga banyak Fiqh Sunnah karya Said Sabiq. Nah, di situ di dalam bab tentang jenazah, ada bab tentang al-amal allati tanfa'ul mayyit, yaitu amalan-amalan yang bermanfaat untuk si mayit. Jadi kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk si mayit. Tapi kalau yang mayit, si yang sudah wafat melakukan suatu kebaikan, sudah tidak ada masalah lagi, pasti bermanfaat buat dia. Pertanyaannya adalah saya akan membacakan, jadi bukan pendapat saya, hanya membaca dan menerjemahkan. Supaya, ini pendapat Ustaz Arifin, tidak, saya hanya menerjemahkan, dan ini Wallahu akbarus syahadah, Allah maha menyaksikan apa yang saya baca, apa yang saya terjemahkan, jadi ada objektivitas ilmiah, karena ini amanah, ya, amanah ilmu. Baik, saya akan membacakan supaya kita membuka wawasan semua. Pertanyaannya adalah, apakah kalau orang melakukan sesuatu dilakukan untuk orang lain, yaitu untuk orang yang sudah wafat, itu sampai atau tidak? Nah, pertanyaan sekarang, amma ma yantafi'u bihi min a'malil birri as-sadirah min ghairi fabayanu fi mayali. Ada amalan-amalan yang dilakukan oleh yang sudah masih hidup untuk yang sudah wafat, itu sebagai mana berikut yang diterima oleh pahalanya akan diterima oleh si yang sudah wafat, si mayit, si jenazah. Nah, ini pada halaman 376. Pada halaman 376 tentang bab amal-amal perbuatan yang bermanfaat untuk yang sudah wafat. Bab itu tentang amma ma yantafi'u bihi min al-a'malil birri as-sadirah an ghairihi fabayanuha fi mayali. Adapun amalan-amalan perbuatan kebaikan dari orang lain untuk si mayit sebagai berikut. Pertama, ad-du'a wal istighfar lahu wa hadza mujamman alaih. Yaitu kita berdoa beristighfar untuk si mayit, si jenazah. Ini adalah ijma' ulama. Liqauli ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Pada surah Al-Hasyr ayat 10. Ini menunjukkan bahwasanya dalil ini kita mendoakan orang-orang yang sudah wafat, yaitu saudara-saudara kami yang telah wafat, yang telah mendahului kami, penuh dengan keimanan. Berarti syaratnya adalah orang yang sudah wafat dalam keadaan iman. Nauzubillah, seandainya dia wafat tidak satu iman, doa apapun tidak akan sampai. Sehebat apapun kita, ya Allah ampunilah si fulan, sementara dia tidak beriman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan sia-sia. Ya. Ini surat apa? Surah Al-Hasyr ayat berapa? Ayat 10. Wa taqaddama qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah di sini Rasulullah SAW, idza shallaitum 'alal mayyit fakhlisu lahu du'a. Kalau Anda salat untuk si mayit, maka harus tuluskanlah doa untuknya. Hadir. Kemudian wa hafadha min du'a Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, Allahumma ighfir li hayyina wa mitina. Ya Allah ampunilah dosa-dosa yang saudara-saudara kami yang masih hidup ataupun saudara-saudara kami yang telah wafat. Beginilah pendapat ulama, selesai bab 1. Bab yang kedua, as-sadaqah, sedekah. Waqad haka an-Nawawi al-ijma' ala annaha taqu 'ala al-mayyit. Ijma' ulama, konsensus ulama, tidak ada perdebatan di sini dalam ulama bahwasanya sedekah itu bermanfaat untuk si mayit, ya. Sebagaimana diceritakan oleh Imam An-Nawawi, ya. Wa yasulu thawabuha, dan pahalanya sampai kepada si mayit. Sawan kanat min walad au ghairi, baik dari anaknya ataupun bukan anaknya. Jadi jangan dipahami bahwa ini maksudnya anak kandung, enggak. Tidak ada kata-kata anak kandung. Siapapun bisa bersedekah untuk niatkan untuk almarhum, ya, siapapun. Sini ya. Lanjut hadisnya. Lamma rawahu Ahmad wa Muslim, diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, wa ghairihima an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah mengatakan, arna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, inna abi mata, sungguhnya ayahku, bapakku sudah wafat, wa taraka malan wa lam yusi, dan dia meninggalkan harta dan beliau belum mewasiatkan. Jadi bapaknya ini wafat tapi tidak ada wasiat. Nah, ini harta untuk sedekah ya, tidak ada kata-kata itu, tidak ada wasiat. Fahal yukafir anhu an atau sedekah anhu ya Rasulullah SAW. Bagaimana kalau saya yang bersedekah dengan harta itu, tapi niatnya pahalanya untuk ayahku? Nah, ini ditanya oleh seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qala na'am. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, bisa, sangat bisa ya. Ini menunjukkan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad 1630, hadis riwayat Nasai 252, hadis riwayat Ibnu Majah 2716, hadis riwayat Ahmad dan seterusnya. Hadis yang lain dari Sa'ad ibnu Ubadah anna ummahu matat. Dari hadis dari Sa'ad ibnu Ubadah bahwasanya ibunya wafat. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat. Ibu kandungku sudah wafat. Fatasaddaqanha, boleh enggak saya bersedekah untuknya? Faqala na'am. Kemudian Rasulullah SAW menjawab na'am. Wa ayyu sadaqah afdal? Kemudian Rasulullah SAW bertanya, sedekah apa yang afdal? Bapak-bapak di dalam hadis-hadis ketika ditanya sedekah apa yang utama, harus punya ilmunya. Maksudnya apa? Konteks saat itu seperti apa? Jadi lihat konteksnya. Kadang-kala Rasulullah SAW ditanya apa yang ayu aman ahabbu ilallah, apa perbuatan yang dicintai oleh Allah, ternyata jawabannya berbeda-beda. Bukan berarti Rasulullah berbeda-beda membingungkan kita, karena jawaban untuk seorang konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda, kondisinya berbeda-beda. Nah saat itu Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah mengatakan saqil ma, Anda memberikan air. Jadi bikin sumber mata air, sebarkan mata air itu. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi tidak ada permasalahan masalah hal ini. Walau yusra ikhrajan, jadi tidak perlu kita harus berkaitan dengan anak, harus saudara, enggak harus berkaitan seperti itu. Ulama-ulama mengatakan siapapun. Kemudian apalagi bab ketiga, apalagi yang manfaat untuk si mayit, untuk pahala, yaitu as-shaum, yaitu puasa. Diriwayatkan dari Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, lama rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas qala ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahr. Ya Rasulullah, ibuku wafat dan dia punya hutang 1 bulan puasa, tidak puasa, dia lewat 1 bulan itu karena sakit mungkin. Afaqdihi anha ya Rasulullah, apakah saya mengkodok puasa untuknya? Nanti saya akan terangkan di dalam kajian ini, hari ini saya akan menerangkan kodok dan ada insyaallah. Setelah zikir ini kita ada kajian. Qala law kana ala ummika dain. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana pendapat kamu seandainya ibu kamu mempunyai hutang? Akunta qadihi anha, apakah Anda membayarnya, melunasinya? Qala na'am, betul ya Rasulullah, aku harus melunasinya. Qala faidunullah ahaqqu an yuqda, maka hutang terhadap Allah lebih berhak dan lebih penting, lebih wajib ya untuk Anda lunasi. Berarti puasa untuk si mayit. Dari sini ulama-ulama memahami bahwasanya apabila kita puasa untuk si mayit, boleh diniatkan untuk si mayit, iya. Mau itu yang wajib, mau itu yang sunnah. Seandainya saya puasa Senin Kemis ataupun puasa Ayyamul Bait, saya niatkan juga untuk ayah kandung saya yang sudah wafat, boleh? Boleh. Oh, saya niatkan untuk siapapun, saudara saya yang sudah wafat, boleh? Boleh. Karena saya saudara saya yang sudah wafat, Bang Aji, gimana? Saya niatkan ini puasa saya untuk si fulan. Dibolehkan walaupun tidak ada hubungan darah. Lanjut. Apalagi yang bermanfaat untuk si mayit. Ya, selanjutnya adalah al-hajj, yaitu berangkat haji. Diriwayatkan dari Bukhari, an Ibnu Abbas anna imra'atan min Juhainah ja'at. Ada seorang perempuan dari Juhainah, yaitu datang kepada Nabi SAW. Faqalat, inna ummi nadharat an tahujja. Sungguhnya ibuku sudah bernazar, sudah berkeinginan keras untuk berhaji. Falam tahujja hatta matat. Kemudian ibuku sudah wafat sementara belum haji. Afa hujju anha, apakah saya bisa menghajikan untuknya? Berarti namanya badal hajj namanya. Qala haji anha. Rasulullah SAW mengatakan hajikanlah untuknya. Afaraita law kana ala ummika dainun akunta qadiyatahu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah pendapat kamu kalau ibu kamu mempunyai hutang, apakah Anda harus melunasinya, membayarnya? Maka lunasilah. Fallahu ahaqqu bil qada, dan Allah lebih berhak lagi untuk Anda tunaikan kewajibannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Apalagi ibadah yang bisa manfaat untuk si mayit, yaitu as-salat, yaitu salat. Anna rajulan qala ya Rasulullah innahu kana li abawan aburuhuma fi hali hayatihima. Dan diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku mempunyai kedua orang tua dan aku selalu berbakti kepada kedua orang tuaku. Fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima.
bagaimana aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna minal birri ba'dal maut an tusalli lahuma ma'a salatik wa an tasuma lahuma ma'a siyamik. Anda boleh, Rasulullah bersabda, di antara berbakti kepada kedua orang tua, setelah kedua orang tua wafat, kamu salat dan diniatkan salat-salat kamu untuk kedua orang tua kamu. Dan kamu puasa dan niatkan puasa-puasa kamu untuk kedua orang tua kamu. Ini hadis. Kemudian yang selanjutnya yang kita akan permasalahkan yang mungkin jadi perdebatan di antara kita, bahwa ada yang mengklaim itu bid'ah dan seterusnya, saya akan bacakan di sini. Qiraatul Quran. Bolehkah kita mengatakan bapak-bapak ibu marilah kita membaca Al-Fatihah untuk si fulan, Al-Fatihah dan seterusnya. Kita membaca surat Yasin, baca Al-Fatihah, surat Yasin. Oke, kita bertasbih, bertahmid untuk si fulan, boleh enggak? Ini menjadi permasalahan di sini. Di sini ada perdebatan dan kita harus objektif secara ilmiah. Tidak boleh Anda yang ini benar, yang lainnya salah. Tidak boleh, titik. Padahal di sana ada pendapat-pendapat yang membolehkan. Lihat, wa hadza ra'yul jumhur min ahli sunnah. Ada pendapat jumhur dari ahli sunnah. Qala Nawawi mengatakan al-masyhur min mazhab Syafi'i, yang termasyhur dari mazhab Syafi'i annahu la yasil. Ada yang mengatakan dari mazhab Syafi'i, dari kalangan Syafi'i adalah yang masyhur adalah tidak sampai pahalanya. Wa dzaba Ahmad ibnu Hanbal. Pendapat berbeda dengan Ahmad ibnu Hanbal, wa jamaah min ashabi Syafi'i, dan sebagian daripada ulama-ulama Syafi'i, yaitu murid-murid Syafi'i, illa annahu yasil, bahwasanya pahala-pahala yang kita baca Al-Quran, apapun kebaikan, tasbih, tahmid dan seterusnya akan sampai kepada si mayit. Disinilah perbedaan pendapat. Maka ketika kita mengikuti pengajian mengatakan tidak akan sampai, bahkan sampai klaim bid'ah, silakan, itu beda pendapat, nggak masalah. Tapi ingat, kita buka wawasan, ada pendapat-pendapat yang lain membolehkan. So jangan sampai ada pertempuran, perpecahan, permusuhan, kebencian, akhirnya merusak hati kita. Padahal itu adalah akidah. Ini adalah fikih. Yang saya baca adalah fikih. Wal ikhtiyar an yaqul al-qari. Kemudian penulis buku ini, penulis karya buku ini mengatakan lebih baik dia yang membaca Al-Quran, yang membaca tasbih mengatakan Allahumma ausil mithl thawaba ma qara'tu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala-pahala yang aku baca ini kepada si fulan. Dan diniatkan seperti hari ini kita membaca untuk Reza dan sekaligus untuk saudara-saudara kita. Terus apakah berkurang? Tidak, Allah maha kaya sekali akan pahala. Jadi sekali satu gayung 2-3 pulau terlewati. Jadi kita niatkan juga untuk Bang Aji, untuk yang lain-lainnya, saudara-saudara kita. Itu bisa. Ya, inilah dahsyatnya Allah maha baik dan maha kaya. Wa fil Mughni li Ibnu Qudamah, dalam buku Al-Mughni, yaitu punya Ibnu Qudamah, mengatakan qala Ahmad ibnu Hanbal, ulama besar ya, Ahmad ibnu Hanbal, al-mayyit yasul ilai kullu syai' minal khair. Mayit itu akan mendapatkan pahala segala sesuatu dari kebaikan, siapapun yang melakukannya. Ini saya membacakan, ya Allah, Engkau lah yang maha menyaksikan apa yang akan saya terjemahkan, supaya tidak ada perpecahan. Lin nususil waridah fihi, karena teks-teks dalil-dalil yang sangat banyak menguatkan hal itu. Wali annal muslimin yajtami'una fi kulli masr, dan orang-orang muslim selalu berkumpul ketika mereka dalam keadaan wafat di sebuah kota. Wa yaqulun wa yaqra'un wa yahdun limautahum min ghairi nakir, dan ulama dan masyarakat muslim itu dari dulu mereka berkumpul membaca dan menghadiahkan untuk orang-orang yang sudah wafat, dan itu tanpa satupun yang menolaknya. Fakana ijma'an, ini selaksana ijma'. Fakana ijma'an, ini seakan-akan konsensus karena tidak ada satupun yang menolaknya. Wal qailuna bi wusuli thawabil qiraati ilal mayit, dan orang-orang yang berpendapat bahwasanya pahala bacaan Quran kita, tasbih kita, tahmid kita sampai kepada si mayit pahalanya, yashtariduna alla ya'khudhul qari' ala qiraati ajran. Mereka mensyaratkan jangan sampai orang yang membaca itu mencari upah. Oke, saya baca Quran tapi kamu harus bayar saya. Nah, ini tidak akan sampai. Ini bersyarat. Jadi maka itu kita berdoa dengan ikhlas sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, bacalah dengan penuh keikhlasan, berdoa. Fa in akhadha al-qari ajran ala qiraati hurrima 'ala al-mu'ti wal akhid. Apabila ada orang mengambil upah, harta, uang ataupun upah atas bacaannya, maka diharamkan baik yang memberi ataupun yang mengambil, diharamkan bagi keduanya. Wala thawabalu ala qiraati, maka tidak mendapatkan pahala buat bacaannya, apalagi mengirim, dia pun tidak mendapatkan sama sekali. Lama rawahu Ahmad wa Tabrani, diriwayatkan oleh riwayat Ahmad dan Tabrani Baihaqi an Abdurrahman ibnu Syabal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda,
iqra'ul Qur'an wa'malu wa la tajifu anhu wa la taghlu fihi wa la taqulu bihi wa la tastakthiru bihi. Di sini menunjukkan Rasulullah SAW baca Al-Quran, tapi jangan Anda jual belikan Al-Quran itu ya untuk mencari upah, untuk mencari harta. Bacalah Al-Quran penuh dengan keikhlasan. Qala Ibnul Qayyim, pendapat Ibnul Qayyim sekarang. Wal ibadat qisman. Ibadah-ibadah itu dibagi dua. Maliyah wa badaniyah. Yang sifatnya maliyah yaitu sifatnya harta, materi, uang, wa badaniyah dan badan, fisik. Waqad nabbaha syari' bi wusuli thawab as-sadaqah ala wusuli sair ibadatil maliyah. Dan syariat sudah menggambarkan bahwasanya pahala sedekah akan sampai kepada si mayit ala wusuli sair ibadatul maliyah. Jadi kalau sedekah-sedekah sampai gitu kan, maka begitu juga ini sedekah adalah materi. Begitu juga puasa sampai, begitu juga ibadah-ibadah badaniah, salat sampai gitu, haji juga sampai. Maka semua ibadah-ibadah termasuk bacaan Quran kita sampai, ini pendapat Ibnu Qayyim. Jadi Bapak-bapak Ibu, saya rasa cukup ini hanya sekilas saja. Saya ingin sekali umat Islam itu bersatu. Jangan sampai perbedaan pendapat kita saling menghina, saya paling benar, Anda salah, Anda itu yang saya benci sekali dengan perpecahan yang terjadi seperti ini ya, hanya gara-gara perbedaan pendapat. Kalau Anda berbeda pendapat, silakanlah Anda ngambil pendapat Anda dan jangan menyalahkan orang lain sampai apalagi judgement-nya sampai bid'ah dan neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik Bapak-bapak Ibu, marilah kita sama-sama berdoa, diniatkan tulus ikhlas hati kita untuk khususnya Reza Ibrahim Hakim ya. Betul Pak Hakim ya namanya. Betul ya. Baik Reza Ibrahim Hakim, dan mungkin buat saudara-saudara kita juga Bang Aji, kemudian Pak Jumena dengan siapa? Pak Zainal siapa? Pak Zainal Subandi, dan mungkin yang lain-lainnya baik yang saya sebut atau tidak, diniatkan juga. Mungkin ada yang buat orang tuanya, silahkan. Marilah kita sama-sama membaca surat Yasin, kemudian saya akan pimpin doanya. Ya. Saya rasa Bapak-bapak Ibu lihat Al-Qur'annya. Silakan siapkan Al-Qur'annya. Ustaz Syamsi Ali mau mimpin doa atau bagaimana? Silakan Ustaz. Baik. Ini izin saya pimpin dulu ya. Baik. Sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية
تحيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا
أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاعلموا أنه أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله الواحد الموجود. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله كلمتان خفيفتان في اللسان وثقيلتان في الميزان وحبيبتان عند الرحمن فاعلم أنه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم باسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك يا الله كفوا أحد لك الحمد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت رب السماوات والأرض وما بينهما وأنت رب العرش العظيم أنت الرحمن الرحيم أنت رب السماوات والأرض وما بينهما وأنت رب العرش الكريم لك الحمد لا إله إلا أنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن لا إله إلا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها توسلنا بأسمائك الحسنى كلها توسلنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توسلنا بما قرأناه من الآيات القرآن بالتهليل والتسبيح والتحميد اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن والتسبيح والتهليل إلى متوفينا يا الله إلى أموات المسلمين والمسلمات
وصل إلى رزق إبراهيم حكيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى خير الأنام سيدنا محمد حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رحمن يا رحيم ارحمنا. أنت يا رحمن يا رحيم ارحمنا. أنت يا رحمن يا رحيم ارحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل إلى رئيس إبراهيم حكيم وإلى أججمنا وإلى بأسنا وإلى غيرهم من أصدقائنا وأهلنا ومن أمة المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأنت خير منزلين وأنت خير منزلين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ابدل لهم دار خير من ديارهم وأهلا خير من أهلهم وأزواجا خير من أزواجهم. اللهم أدخلهم جنتك. اللهم أعذهم من فتنة القبر. اللهم استرهم وأعذهم من عذاب القبر. اللهم ثبتهم يا الله في سؤال القبر. اللهم إنهم من عبادك الصالحين. اللهم إننا نشهد أنهم من عبادك المحسنين. اللهم إننا نشهد أنهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنهم يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنهم يا كريم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إن كانوا من المحسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. واسقهم من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمعون بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك، اللهم افتح لنا أبواب بركتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع الدعاء، إنك قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، دعوناك ربنا فاستجب دعانا يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك الذي قدرت به على جميع خلقك، وبرحمتك الذي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث، لا إله إلا أنت يا مغيث. أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى إخواننا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Selanjutnya saya minta Al-Mukarram Ustaz Syafi'i silakan memberikan taujihat kalimat sebelum kita masuki acara kita, yaitu kuliah setiap hari sebelum iftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustadzana al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi kita menyampaikan puji syukur kita di tengah musibah yang menimpa kita, bahwa saudara kita tercinta, anak kita, kemenakan kita, adik kita, telah berpulang mendahului kita, saudara Reza. Mudah-mudahan Pak Hakim dan keluarga diberikan ketabahan, kesabaran. Mudah-mudahan Mbak Enggi, sang istri tercinta, diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Yasmin, Pak Zain sebagai mertua juga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala atas kesabaran insyaallah. Reza, adik kita, anak kita, teman kita, saudara kita adalah hamba Allah yang insya Allah soleh. Sebagai anak yang lahir dan tumbuh besar di Amerika, kita semua menjadi saksi bahwa betapa anak ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya mungkin tidak berlebihan mengatakan bahwa Reza adalah pengecualian dari begitu banyak anak remaja kita yang lahir tumbuh besar, tapi terjaga di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan masjid. Anaknya lembut, suka senyum, selalu mendengar, dan tidak pernah bilang tidak selama masih memungkinkan, dan tidak pernah mengeluh. Mas Reza memiliki jiwa yang sangat independen, bekerja keras, dan memiliki percaya diri yang luar biasa. Sekitar 97, Pak Hakim bersama kami
Dan Reza dan adiknya juga kita ke Ohio. Ada summer camp waktu itu. Alhamdulillah, sejak itu selalu bersama-sama dengan kita. Dengan kegiatan-kegiatan kita. Saya masih ingat tahun 98, juga pertama kali saya ikut Muktamar Imsah. Reza ikut naik mobil ketika itu bersama Jamaah Masjid Al-Hikmah. Sejak itu Reza tumbuh menjadi anak remaja, anak muda yang selalu terikat hatinya dengan masjid. Tidak pernah jauh. Bahkan di saat-saat kita diterpa musibah dengan dinamika komunitas yang cukup berpecah. Alhamdulillah anak ini nggak pernah jauh dari masjid. Saya memperhatikan dari dekat, walaupun mungkin saya tidak terlalu selalu menegur, tapi saya melihat anak-anak kita ini satu persatu. Dan Reza adalah anak yang dijaga oleh Allah. Insya Allah. Tentu beberapa waktu lalu juga kebetulan Nusantara ada kedatangan beberapa tamu. Dan Reza yang membawa keliling Amerika. Allah yang menjadi saksi bahwa saat ini ada beberapa orang yang ikut di acara kita ini. Mereka semua jatuh hati dengan Reza. Kita ada grup WhatsApp dengan mereka ini. Selalu bercanda, memuji, bahkan mendoakan secara khusus Reza ketika masih dalam keadaan kritis. Ini orang-orang yang jauh ke Indonesia yang hanya pernah ketemu sekali dengan Reza. Mereka jatuh hati. Apalagi kita yang sudah lama bersama-sama dengan Mas Reza. Tentu teman-teman pemuda semua tahu betul bagaimana Reza selalu bersama kita. Kita di olahraga ada Reza. Kita di pengajian ada Reza. Kita kegiatan remaja ada Reza. Walaupun tidak banyak bicara, tapi selalu di sana membantu apa saja yang memungkinkan. Dan bagi saya pribadi tentu saya yang menikahkan Reza 2 tahun yang lalu bersama istrinya Putri Minang, Mbak Anggi. Mudah-mudahan Mbak Anggi diberikan kesabaran, kekuatan, ditinggalkan oleh suami yang masih bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah menjadikan semua itu sebagai bahagian dari amal ibadah semua untuk Mbak Anggi. Doakan suaminya selalu, jaga amanah suaminya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mempertemukan di tempat yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi tentu apa yang terjadi ini pelajaran yang terbaik bagi kita semua. Bahwa tanpa kecuali siapapun kita, umur tidak mengenal kematian. Sakit yang bukan menjadikan kita mati, tapi ajallah yang menjadikan kita mati. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu saja, mari kita semua mempersiapkan sebaik mungkin untuk bekal kita di masa yang akan datang itu. Dalam keadaan seperti ini juga tentu banyak kekhawatiran, mari kita banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan diri secara penuh kepada Allah. Ketika Pak Hakim menelpon saya kemarin menanyakan tentang hal ini, saya katakan mari kita bertawakal kepada Allah, serahkan semua. Karena hidup kita semua ada di tangan Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan oleh karenanya, sekali lagi mari kita semua bersabar, mari kita semua kuat, kita tawakal. Kepada teman-teman, saudara-saudaraku, saya mengingatkan siapapun dan apapun yang terjadi di komunitas kita, jangan pernah terputus dari komunitas kita. Komunitas kita ini adalah rumah kita bersama. Kita semua satu keluarga. Terima kasih Ustadz sudah menjelaskan tadi tentang hukum dari takziah. Ini dari bertahun-tahun sudah kita sampaikan bahwa perbedaan apapun yang terjadi, tentu kalau kita ingin mengajukan semua dalil-dalil kita masing-masing, terkadang masing-masing punya dalil. Tapi ada satu yang lebih penting dari semua itu. Adalah persatuan, kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan. Mari kita jaga. Karena insya Allah pada akhirnya perbedaan apapun yang terjadi dari perspektif fikih itu, pada akhirnya nanti kalau niat kita baik, Allah akan terima. Kalau ada kesalahan, Allah akan mengampuni kita. Tapi yang terpenting jaga komunitas kita. Mari kita selalu bersatu,
bersama-sama. Masjid Al-Hikmah itu rumah kita bersama. Maka bagaimanapun dan apapun yang terjadi, tetaplah kembali kepada rumah kita. Ketika kita menghadapi hal seperti saat ini, siapa kalau bukan di antara kita juga. Maka mudah-mudahan sekali lagi doa hati yang tadi yang dipimpin oleh Ustadz kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Reza insya Allah ditempatkan di surganya Allah dan dijadikan sebagai bagian dari kelompok orang-orang yang syahid di jalan Allah bersama saudara kita yang mendahului kita. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf juga Pak Hakim dan keluarga, Anggi, Pak Zain, Bu Yasmin dan keluarga. Jika ada kekurangan-kekurangan selama ini, yang teman-teman semua bukakan dadah yang lebar, hati yang luas. Pergaulan kita bertahun-tahun bersama Reza tentu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Dan tentunya kalau ada hal-hal yang terkait, terbuka saja. Apakah itu mungkin ada utang, apa segala macam, disampaikan kepada kita, tentu kepada Pak Hakim. Dan kalau Pak Hakim ada hal-hal yang perlu kita bantu, mohon diberitahu juga insya Allah. Saya kira demikian, salam dari beberapa teman dari Jakarta ini yang menyampaikan kepada saya, dan mereka juga ikut mendoakan. Saya kira demikian, sekali lagi, alhamdulillah kita hadir di sini ratusan orang, menandakan bahwa betapa Reza dicintai oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan Allah lebih cinta lagi dan malaikat cinta kepada Reza. Demikian firman Allah fi ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Arifin di unmute dulu Pak, di mute dulu Pak, di unmute. Baik, mohon maaf ada kesalahan teknis. Saya tidak bisa meng-unmute sendiri. Itu Oh maaf ya dah. Ya, Pak. jadi saya nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bicara pun nggak ada manfaat. Mohon maaf Pak Kris ya. Terima kasih kepada Ustadz Syamsi Ali, kepada Pak Hakim. Yang penting kita selalu berprasangka baik pada Allah Azza wa Jalla, ini yang terbaik. Ajaban li amrin mu'min final amru kullu khair. Walaysa ilal mu'min. Luar biasa, orang beriman itu seluruh urusannya baik. Tidak ada yang bisa merasakan hal ini kecuali orang-orang yang level imannya tinggi, gitu kan. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia bersabar dan dia di dalam yakinnya ada kebaikan. Subhanallah. Ya, kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Musa bersama Nabi Khidir, waktu itu tentang dibunuhnya anak kecil, subhanallah. Ternyata Allah SWT menginginkan anak ini diangkat, yaitu diambil nyawanya, ingin karena anak ini dimasukkan ke dalam surga. Itu kisah dalam surah Al-Kahfi. Saya selama di sini tidak pernah mendengar sedikit pun kekurangan daripada Reza. Semua kebaikan yang diceritakan oleh Ustaz Syamsi Ali itu benar. Semua kebaikan. Maka saya prasangka baik, Allah mencintai Reza ini karena terkenal dengan kebaikannya, suka menolong orang, tidak pelit. Ya, tadi barusan ngobrol, Reza itu tidak pernah namanya pelit, mengatakan tidak pun enggak. Selalu nolong. Ini yang kita obrolin tadi, gitu kan. Berarti Allah memang sangat mencintainya, maka diambil. Laksana kita di dalam kebun bunga-bunga yang diambil adalah yang paling indah. Ya. Jadi pas ini di saat kemudian beliau sakit itu menghancurkan dosa-dosa. Nah, ini adalah sebuah proses Allah ingin ketika hamba yang dicintainya menghadap Allah dalam keadaan bersih. Apalagi kondisi COVID-19 ini betul-betul menjadikan statusnya di syahid insya Allah sebagaimana janji Rasulullah SAW. Jadi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Begitu juga almarhum yang lainnya, Pak Haji Jumena, Masya Allah ketika pontang-panting dalam keadaan susah ya, mengurus masjid dan seterusnya. Masya Allah di dalam keadaan berbuat baik, sakit, kemudian diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini semua dalam ketaatan Allah. Jadi jangan terlalu bersedih, insya Allah Allah SWT memberikan semua kepada kita
kebaikan yang terbaik buat kita. Ada dari Pak Konjen, silakan mau berbicara sambutan dari Konsulat Jenderal. Silakan Pak. Silakan Pak Kris, tolong di unmute Pak. Sebentar. Oke, Dari Pak Konsulat Konjen, Jenderal. silakan Pak. Sebentar. Di Terus, unmute. Ya. Karena dia nggak bisa bicara, nanti nggak bisa dengar. Ini dari Konjen kelihatan Sudah apa? Pak, sudah Pak Kris nggak bisa. Saya nggak bisa nggak bisa di unmute unmute. Pak Konjen. Nggak bisa. Oh, internetnya bermasalah lagi saya. Baik, Sebentar. cukup sampai di sini. Bisa nggak Pak? Dari Sebentar. Ini saya coba. Assalamualaikum. atau itu bisa itu. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Pak Arifin, dari negara. Wabarakatuh. Terhormat Bapak Yahya dan Bapak Hakim dan saudara-saudara kita seiman. Kami sekali lagi ingin menyampaikan rasa kehilangan yang sebesar-besarnya atas berpulangnya saudara kita Bapak Reza Ibrahim Hakim ke rahmatullah. Dan kami memang belum pernah sempat banyak berbincang dengan beliau, tapi kami sangat paham, sangat mengerti dan sudah bisa memetik apa yang sudah kami pernah rasakan bersama pada saat bertemu beliau, biarpun mungkin tidak terlalu sering frekuensinya. Dan beliau ini adalah sosok di mata kami, seorang sosok muslim yang soleh, dan kami merasa yakin beliau seorang syahid, apalagi meninggal di saat bulan puasa Ramadan ini. Dan kami harapkan juga semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan. Amin. Dan kami juga ingin mendoakan semoga keluarga beliau, istri beliau dan orang tua beliau, di sini ada Bapak Hakim, semoga selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan ini adalah cobaan yang akan selalu dihadapi oleh kita umat manusia, karena kita hadir di bumi ini itu untuk sementara. Jadi kita harapkan ini merupakan sebuah kecintaan Allah kepada almarhum, sehingga beliau memanggil beliau lebih dulu daripada kita ini, dan memanggil beliau pada saat di bulan suci Ramadan ini. Dan ini yang kami sampaikan, dan tadi lupa saya untuk menyapa guru kita ini, Pak Samsi Ali, karena kami tadi belum sempat lihat, karena waktu kami hadir pertama, Bapak Arifin Jaya di Ningrat, agak kesulitan tadi untuk memanggil Bapak karena belum connect juga dengan Zoom kita ya. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan selamat berpuasa kepada saudara-saudara kita semua, kepada guru-guru kita, Bapak Imam Samsi Ali, Bapak Ustadz Arifin Jaya di Ningrat. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap semoga Ramadan kali ini, biarpun kita dalam situasi COVID tidak bisa melakukan ibadah bersama, buka puasa bersama, tapi kita harapkan kita memetik justru kita merasakan, karena tiap sore Ustadz Arifin juga memberikan pengajian online, dan kami juga mengikuti kegiatan rutin guru kita Imam Samsi Ali untuk acara dengan TV One, dan ini justru kita merasa justru sekarang ini kita dekat, karena kita selalu komunikasi, selalu bisa mengikuti satu sama lain, biarpun secara virtual. Dan dalam hal ini kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini saya dan keluarga besar KJRI New York terdapat kesalahan atau kekhilafan kepada almarhum. Kami ingin mohon maaf di sini tentunya kepada Bapak Hakim di sini, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Yang jelas kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati, kami sekali lagi mohon maaf baik atas nama pribadi
dan atas nama keluarga besar KJRI New York. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan. Akhirul kata, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Makasih, Pak Hakim yang mau disampaikan dari keluarga? Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, dan juga ada juga umat yang berlainan agama yang respect pada kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya ini atas dukungan moral dan segalanya itu. Ya begitulah, terutama juga Pak Arifin yang telah banyak membantu moral saya ini untuk segala pertanyaan yang mengenai Pak Samsi juga. Terakhir saya tanya bagaimana, saya bingung putusannya. Akhirnya dijawab Pak Samsi. Insya Allah semuanya ini berjalan lancar. Makasih Pak Arifin. Cukup. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, terima kasih kepada keluarga semua dari keluarga almarhum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tutup acara ini dengan kabar. Ya. Izin Pak, boleh kami bicara sebentar Pak? Silakan. Oh ya Pak Koba, maaf saya dari PTRI, silakan Pak Koba. Maaf, silakan. Ya maaf. Pak Hakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Kami mewakili Pak Wata dan teman-teman di PTRI New York. Kami turut berduka Pak. Saya Terima kasih banyak. Beberapa kali ketemu dengan almarhum. Anak saya juga, kalau kita ke masjid, tadi semua yang dibilang oleh Pak Ustadz Arifin, Pak Samsi, Pak Kojen, itu memang benar. Beliau almarhum sangat ringan tangan membantu. Jaranglah saya ke masjid dan ketemu beliau nggak dibantu beliau gitu. Jadi sekali lagi untuk itu kami terima kasih. Kami turut berduka Pak. Insya Allah almarhum husnul khotimah. Ya, sama-sama. Dalam lindungan, rahmat dan ridhonya. Amin. Dan semoga Bapak dan keluarga diberi ketabahan dan ikhlasan dalam ini. Saya tidak perlu yang lebar Pak, saya dukungan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Koba dan yang lainnya saya rasa cukup. Dan saya harap Bapak-Bapak Ibu tetap online karena ada acara lagi kajian hari ini sebelum iftar sebagaimana biasa jam 7. Kali ini saya akan menerangkan tentang siapakah kekasih Allah. Apakah saya ini termasuk kekasih Allah? Apakah saya termasuk orang-orang yang apakah saya ini termasuk dicintai oleh Allah pada kajian hari ini insyaallah. Kita tutup dulu acara hari ini ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.